Bupati Seluma, Erwin Octavian, yang santer disebut-sebut akan maju sebagai calon bupati incumbent di Pilkada Serentak Nasional, 27 November 2024, dikabarkan terseret pusaran dugaan korupsi dana BTT, atau biaya tidak terduga, proyek tanggap darurat bencana alam, tahun 2022, di Badan Penanggulangan Bencana Daerah, atau BPBD Kabupaten Seluma. Diwartakan Tribun Bengkulu.com dan BengkuluExpress.com, edisi 8 Agustus 2023, meski hanya saksi, Bupati Seluma, Erwin Octavian, 1 Agustus 2023, memenuhi panggilan Polda Bengkulu. Setidaknya, tidak kurang dari sekitar 12 jam, Erwin Octavian menjalani pemeriksaan penyidik Tipikor Polda Bengkulu. Pemeriksaan Erwin Octavian dibenarkan di Reskrimsus Polda Bengkulu, Kombes Pol Iwayan Riko Setiawan. Ia sudah kita panggil sebagai saksi kasus BTT di Seluma. Sudah ada beberapa orang yang kita periksa terkait kasus tersebut, termasuk Bupati Seluma, ungkap Riko, seperti dikutip Tribun Bengkulu.com dan BengkuluExpress.com. Sebelumnya, penyidik Tipikor di Treskrimsus Polda Bengkulu sudah memeriksa para kontraktor, pelaksana proyek tanggap darurat penanggulangan bencana alam yang dibiayai dana BTT tahun 2022 melalui penunjukan langsung. Pada 24 Mei 2023, penyidik memeriksa Kepala Pelaksana dan Kabid Rehabilitasi Rekonstruksi BPBD Kabupaten Seluma, Mirin Ajib dan Fauzan Aroni. Esok harinya, 25 Mei 2023, Sekdakap Seluma, Hadianto, diperiksa dalam kapasitas Ketua TAPD, atau Tim Pengelola Anggaran Daerah Kabupaten Seluma. Diberitakan KBRN Bengkulu, edisi 25 Mei 2023, penyidik Subdit Tipikor di Treskrimsus Polda Bengkulu, sudah menyampaikan SPDP, atau Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan, ke Kejati Bengkulu, dengan terlapor, Kepala Pelaksana BPBD Seluma, inisial MN. Diyakini, yang disebut inisial MN, tentu saja Mirin Ajib. Menurut Kasih Penkum dan Kasih Penuntutan Kejati Bengkulu, Ristianti Andriani SHMH, dan Rozano Yudhistira SHMH, setelah menerima SPDP, Kepala Kejaksaan Tinggi, sudah menunjuk jaksa penyidik, dari Kejati Bengkulu dan Kejari Seluma. Informasi yang didapat, kelanjutan proses hukum dugaan korupsi dana BTT, BPBD Kabupaten Seluma, yang direalisasikan untuk membiayai proyek tanggap darurat bencana alam, sebesar 4.700 juta rupiah, termasuk kegiatan non-fisik, penyidik Polda Bengkulu, menunggu klarifikasi dari BPKP. Diberitakan RBTV, Camko.com, edisi 7 Agustus 2023, di Reskrimsus Polda Bengkulu, Kombes Pol Iwayan Setiawan, melalui Kasubdit Tipikor, Kompol Khoiril Akbar, mengatakan, pemeriksaan saksi termasuk ahli sudah tuntas, tinggal menunggu perhitungan kerugian negara dari BPKP. Jika audit resmi kerugian negara sudah keluar, akan dilakukan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum, Kejati Bengkulu, untuk menetapkan siapa yang paling bertanggung jawab atas perkara, untuk kemungkinan ditetapkan tersangka, jelas Khoiril, seperti dikutip RBTV, Camkoha.com. Disebutkan, dana BTT di APBD Kabupaten Seluma, tahun anggaran 2022, sebesar 4.100 juta rupiah, dialokasikan membiayai kegiatan fisik proyek penanggulangan bencana alam, berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Tanggap Darurat Bencana, versi Bupati Seluma, Erwin Octavian. Ironinya, kegiatan fisik proyek BPBD Seluma, diduga bertentangan dengan PP 22, 2008, Permendagri 77, 2020, Peraturan LKPP 12, 2021, dan Pedoman Penetapan Status Darurat Bencana BNPB, atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2016. Dana BTT sebesar 495 juta rupiah, digunakan untuk pembangunan rehab jembatan gantung, Desa Padang Merbau, Kecamatan Seluma Selatan. 330 juta rupiah, pemasangan bronjong, jembatan gantung air Seluma, Kelurahan Pukuk,
Kecamatan Seluma Utara. Rp395 juta, rehab jembatan gantung, Desa Pagar Banyu, Kecamatan Ulu Talo. Rp350 juta, pembangunan box culvert, ruas Jalan Jenggalu, Riak Siabun 1, Kecamatan Sukaraja. Rp950 juta, pembangunan pelapis tebing, Kantor Bupati 1. Rp370 juta, pembangunan pelapis tebing, Kantor Bupati 2. Rp498 juta, pembangunan Bronjong, Jalan Bungamas, Pasar Sembayat, Kecamatan Seluma Timur. Dan Rp225 juta, pembangunan box culvert, Jalan Kabupaten, Desa Lubuk Gadis, Kecamatan Talo. Menurut ketentuan Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, atau BNPB, tahun 2016, tegas menyebutkan, bencana alam adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, baik disebabkan faktor alam, faktor non-alam, maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Dengan demikian, penentu pokok yang harus terpenuhi dalam menentukan wilayah masuk status keadaan darurat bencana adalah unsur mengganggu kehidupan dan penghidupan. Dengan kata lain, faktor mengganggu kehidupan dan penghidupan yang dapat dijadikan indikator dalam menetapkan kriteria suatu wilayah dalam status keadaan darurat atau tidak. Gangguan kehidupan adalah suatu kondisi yang mengakibatkan adanya korban bencana dan/atau pengungsian. Menurut Undang-Undang 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana. Orang menderita dapat diartikan orang atau sekelompok orang yang mengalami luka, baik luka berat maupun ringan, atau sakit, atau hilang, atau yang tetap tinggal di tempat tinggalnya, tetapi terancam jiwanya, akibat dampak bencana. Pengungsi adalah orang, atau sekelompok orang, yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya, untuk jangka waktu yang belum pasti, akibat dampak bencana. Gangguan penghidupan adalah suatu kondisi yang mengakibatkan adanya kerusakan prasarana dan sarana, kerusakan lingkungan, kerugian, dan dampak psikologis. Kerusakan prasarana dan sarana adalah perubahan bentuk aset dan infrastruktur, sehingga terganggu fungsinya secara parsial atau total, akibat langsung bencana. Kerusakan lingkungan adalah perubahan langsung menurunnya kualitas dan fungsi lingkungan, akibat langsung bencana. Kerugian adalah meningkatnya biaya kesempatan, atau hilangnya kesempatan, untuk memperoleh keuntungan ekonomi, karena kerusakan aset akibat langsung bencana. Dampak psikologis adalah terganggunya kepribadian dan kemampuan individu dalam menghadapi stres akibat langsung bencana. Apabila suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa secara kualitatif memenuhi unsur mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, serta memerlukan tindakan segera dan memadai, situasi itu dapat dinyatakan dalam keadaan darurat bencana. Tetapi jika hanya salah satu unsur yang terpenuhi, tentu belum dapat dikatakan dalam keadaan darurat bencana. Belum diperoleh keterangan pasti, apakah di lokasi 8 paket proyek penanggulangan bencana, terutama pembangunan pelapis tebing kantor Bupati 1 dan 2, versi keputusan tanggap darurat bencana Bupati Seluma, Erwin Octavian, secara kualitatif memenuhi unsur mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, akibat langsung bencana alam. Misalnya, di kawasan lokasi pembangunan pelapis tebing kantor Bupati 1 dan 2, dan sekitarnya, apakah pernah terjadi bencana alam, yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, sehingga ditetapkan sebagai kawasan tanggap darurat bencana, kata Ketua Markas Daerah, atau Kamada Ormas Laskar Merah Putih, Provinsi Bengkulu, Khairuddin MDK, dengan nada tanya, ketika diminta pendapat secara terpisah, Rabu, 16 Agustus 2023, di Bengkulu. Menjawab pertanyaan, jika memang benar, keputusan Bupati Seluma, Erwin Octavian, tentang penetapan status tanggap darurat bencana,
yang dijadikan dasar hukum menggunakan dana BTT untuk membiayai proyek tanggap darurat bencana, tidak mengacu kepada Pedoman Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana, BNPB tahun 2016, dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum. Khairuddin MDK menolak berkomentar, karena jawaban atas pertanyaan tersebut merupakan ranah aparat penegak hukum, yang diyakini jauh lebih paham. Yang pasti, secara kronologis, keputusan Bupati Seluma, Erwin Oktavian, tentang tanggap darurat bencana, menjadi satu kesatuan dengan proyek penanggulangan darurat bencana, BPBD Kabupaten Seluma, yang saat ini diproses oleh Ditreskrimsus Polda Bengkulu. Kita percayakan saja kepada polisi, beri kesempatan dan waktu seluas-luasnya kepada penyidik, sehingga dapat mengusut adanya dugaan korupsi tersebut, hingga tuntas sampai ke akar-akarnya, ujar Khairuddin MDK. Hanya saja, hingga berita ini siap tayang, Bintang TV belum berhasil meminta konfirmasi hak jawab, baik kepada Kepala Pelaksana BPBD Seluma, Mirin Ajib, Sekdakap Seluma, Hadianto, baik dalam kapasitas yang secara ex officio, sebagai Kepala BPBD Kabupaten Seluma, maupun dalam kapasitas sebagai Ketua TPAD Kabupaten Seluma, termasuk kepada Bupati Seluma, Erwin Oktavian. Dari Studio Bintang TV Bengkulu, Erlan dan Rizky Putra Utama, serta juru kamera Marco Melandran.